Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas video pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 fase E. Materi ajar yang akan kita bahas, peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan peserta didik di dunia yang saling terhubung. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan peserta didik di dunia yang saling terhubung, di mana karena masifnya teknologi informasi, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah, daerah, bahkan negara yang berbeda. Kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah keterampilan mengidentifikasi pemecahan masalah dan keterampilan memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan peserta didik di dunia yang saling terhubung. Kemudian, profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global dan kode modul ajar adalah PKN.E.10.A.5. Bagi sahabat pembelajar yang ingin mendapatkan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar, silahkan lihat di deskripsi. Tinggal tool, kemudian download ATP dan modul ajarnya. Nah, dan bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe channel ini, mohon di-subscribe, like, komen, dan di-share untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran selanjutnya, dan admin akan lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baiklah sahabat pembelajar, kemajuan teknologi di era digital yang melanda dunia sekarang ini telah membawa berbagai perubahan bagi masyarakat. Kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dapat dilakukan dengan mudah. Kejadian apapun di belahan bumi ini dapat diakses dan diketahui dalam sekejap atau real time tanpa ada yang membatasi. Kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa dihindari dan dibendung karena teknologi berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Di zaman sekarang ini, berkat perkembangan informasi, kita dapat terhubung dengan siapapun dan dimanapun. Dengan jaringan internet, melalui HP, laptop, komputer, kita akan dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun daerah yang berbeda, bahkan tanpa sekat-sekat negara. Nah, Indonesia juga termasuk salah satu negara yang menikmati dan dipengaruhi kemajuan teknologi dan digital tersebut. Perkembangan teknologi ini tentu akan membawa peluang dan sekaligus tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dengan bantuan teknologi dan informasi, kita dapat mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia. Tentu kehadiran teknologi informasi akan mempermudah mengkampanyekan atau menyebarkan tradisi-tradisi atau nilai-nilai adiluhung bangsa yang selalu mengutamakan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian ke seluruh dunia agar terhindar dari konflik. Seperti kita lihat di Bali, ada tradisi menyambut raya yang mengandung makna persamaan, persaudaraan, serta pengakuan sosial bahwa setiap orang bersaudara atau keluarga. Istilah ini juga mengandung pengertian bahwa menghargai perbedaan dan menempatkan orang lain sebagai keluarga. Atau ada juga tradisi ngejot. Ini biasa dilakukan oleh masyarakat Bali, yaitu memberi makanan kepada tetangga sebagai bagian dari bentuk pertemanan, persaudaraan bagi sesama. Nah, di kalangan umat Muslim di Bali, tradisi ngejot ini disebut juga dengan jalinan silaturahmi kepada sesama. Pertemuan Hindu Islam ini terwujud dalam bentuk mengantarkan makanan kepada sanak saudara maupun tetangga yang berbeda agama.
terutama saat-saat hari besar keagamaan seperti Galungan bagi umat Hindu atau Idul Fitri bagi umat Muslim. Atau tradisi Pela Gandong di Maluku yang merupakan suatu tradisi yang biasanya digunakan sebagai sarana mengedepankan persaudaraan antar desa atau agama yang kemudian ini direvitalisasi. Di hal ini membuat Pela Gandong mengalami perkembangan dan lebih baik secara implementasi hingga saat ini. Atau di Papua ada tradisi bakar batu yang dilakukan untuk mencari solusi saat terjadi konflik. Nah, walaupun mungkin tidak semua acara bakar batu ini dapat dikategorikan sebagai simbol perdamaian. Nah, bakar batu sebagai simbol perdamaian tentu ada aturan dalam prosesi tersebut, terutama pihak yang bertikai dilibatkan dan bersama-sama bersepakat untuk berdamai. Dan masih banyak lagi sebenarnya tradisi-tradisi dan kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dapat disebarluaskan melalui teknologi. Meskipun banyak anak bangsa yang memanfaatkan teknologi dalam hal yang berguna, namun pengaruh negatifnya juga telah terlihat nyata. Jadi saat ini dampak negatif yang nyata yang terlihat itu adalah berkembangnya budaya-budaya asing atau budaya barat yang mampu menggeser budaya luhur bangsa. Dengan teknologi informasi pula, ideologi-ideologi yang berkembang yang bertentangan dengan Pancasila dapat menyebar dengan mudah dan tentu berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara seperti radikalisme, terorisme, yang bertebaran di dunia maya ini akan dengan mudah dapat diakses. Nah, di era industri 4.0 atau 4.0, tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila akan jauh berbeda dengan penerapan nilai-nilai Pancasila 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Zaman telah berubah, tentu tantangannya pun pasti berubah. Nah, adapun beberapa peluang dan tantangan di era digital atau era industri 4.0 ini seperti berpancasila di era media sosial. Riset dari data Reportal menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta pada tahun 2022, yaitu Januari 2022. Angka ini meningkat 21 juta atau 12,6% dibandingkan tahun 2021. Dalam laporan bertajuk Digital 2022 Indonesia, data Reportal membeberkan bahwa angka ini setara dengan 68,9% dari total populasi di Indonesia. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk di Indonesia kini mencapai 277,7 juta hingga Januari 2022. Media massa dapat digunakan untuk menyebarkan ide-ide, gagasan-gagasan kreatif dan inovatif. Namun demikian, dari sejumlah penelitian, penyebaran berita hoax atau berita bohong sangat masif terjadi lewat media massa, termasuk juga ujaran kebencian, penyebaran paham-paham intoleran, radikalisme, bahkan terorisme. Nah, kemudian ada borderless society atau masyarakat yang beraktivitas tanpa sekat. Globalisasi yang ditandai pesatnya arus informasi dan teknologi bisa disusupi informasi yang salah dan akhirnya bisa mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa sebagai tujuan memajukan bangsa ini akan bisa gagal. Mengingat di era ini semakin kaburnya sekat geografis suatu bangsa atau borderless society. Di satu sisi memberikan dampak positif sehingga kita akan dapat mudah mempromosikan ide-ide atau gagasan-gagasan atau kearifan-kearifan lokal akan menjadi mengglobal. Namun di balik itu tentu memunculkan sisi negatif yang akan membatasi peluang untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila dengan derasnya masuk ideologi-ideologi asing
yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga akan menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk itu, sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai materi ini? Selanjutnya, anak-anak buatlah sebuah proyek atau tugas dengan tema peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di dunia yang saling terhubung, di mana seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah, di daerah, bahkan negara yang berbeda. Tugas ini bisa dipilih salah satu di bawah ini, ya, sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Yang penting ketentuannya bahwa tugas itu bisa dalam bentuk video. Nanti videonya durasinya maksimal 5 menit. Atau mungkin anak-anak bisa membuat slide PowerPoint. Atau bisa membuat poster atau karikatur. Bisa juga proyek bentuk lain dengan ketentuan isi atau kontennya harus sesuai dengan tema yang di atas. Semua tugas yang anak-anak buat tentu tidak boleh mengandung sara. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan apa yang akan kita kerjakan ada manfaatnya bagi kita, bangsa, dan negara. Terima kasih.